Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan penerapan aljabar linear dalam kehidupan sehari-hari pada komputer grafis. Anggota kelompok kami yang pertama adalah Perkenalkan, nama saya Muhammad Danu Erlangga dengan NIM 2205 1214008. Saya Rama Fania Aprilia dengan NIM 2205 12 14 012. Saya Fatan Surya dengan NIM 2205121401. saya Brandatullah dengan NIM 2205121401. Baik, pada saat ini kami akan membahas beberapa topik pembahasan. Yang pertama yang didahulukan itu adalah pendahuluan, kedua menjelaskan tentang sistem linear, sistem vektor, dan juga matriks. Ketiga, menjelaskan tentang persamaan matriks. Keempat, matriks dan perkalian skalar. Dan kelima, menjelaskan tentang representasi gambar menggunakan matriks. Pada pembahasan yang pertama itu adalah aljabar linear adalah cabang matematika tentang persamaan linear seperti A1X1 ditambah A2X2 selanjutnya sampai dengan AN/XN sama dengan B dan representasinya melalui matriks dan ruang vektor. Aljabar linear juga digunakan di sebagian besar bidang sains dan teknik karena memungkinkan banyak pemodelan dan menghitung secara efisien. Next. Sistem linear, vektor, dan juga matriks. Sistem linear itu adalah himpunan persamaan linear berhingga dalam himpunan variabel berhingga. Misal X1, X2, sampai dengan Xn atau X, Y, Z disebut sistem persamaan linear membentuk bagian mendasar dari aljabar linear. Yang kedua yaitu adalah vektor. Vektor merupakan elemen dari ruang vektor titik yang mengandung dua sifat bebas, besar dan arah. Yang ketiga adalah matriks. Matriks adalah kumpulan bidang yang disusun dalam jumlah baris dan kolom yang tetap. Contoh pada matriks baris yaitu dalam satu ruangan ada R1, R2, dan R3. Dan selanjutnya dalam kolom itu ada C1, C2, dan C3. Persamaan matriks adalah persamaan dalam bentuk AX sama dengan B. A adalah matriks M kali N, dan B adalah vektor dalam Rm, dan X adalah vektor yang koefisiennya X1, X2, sampai dengan Xn. Tidak diketahui, ada banyak masalah dalam grafik komputer yang membutuhkan solusi numerik dan persamaan matriks. Next. Matriks dan peralihan skalar. Saat kita mengerjakan matriks, kita menyebut bilangan real sebagai skalar. Istilah perkalian skalar mengacu pada variabel dari bilangan real dan matriks. Dalam perkalian skalar, setiap masukan dalam matriks dikalikan dengan skalar yang diberikan. Komputer grafik. Komputer grafis adalah hal utama dalam fotografi digital, film, maupun video game, ponsel, dan lain-lain. Grafik komputer dapat berupa rangkaian gambar atau gambar tunggal yang disingkat jadi CG dan CGA. Penggunaan matriks pada komputer dan industri. Matriks digunakan dalam grafik komputer di era yang luas atau sejumlah industri. Sebelumnya, arsitektur, kartun, dan otomatisasi dilakukan dengan gambar tangan, tetapi saat ini dilakukan dengan menggunakan grafik komputer. Matriks yang digunakan untuk memanipulasi titik mendekatkan matematis yang umum dalam grafik video game. Matriks juga digunakan untuk mengekspresikan grafik. Next. Sebuah gambar dapat didefinisikan sebagai fungsi dua dimensi, fungsi f dengan koefisien x dan y, di mana x dan y adalah koordinat bidang dan besar dari f, x, dan y. Adalah intensitas cahaya gambar pada sebuah titik x dan y. Sementara itu, gambar digital atau disebut juga dengan digital image merupakan sebuah gambar yang telah melalui proses sampling dan quantizing. Pada awalnya, sebuah gambar bersifat kontinu. Dengan melakukan proses sampling dan quantizing, gambar ini diubah menjadi sifat diskrit.
Proses sampling adalah proses untuk mengubah koordinat gambar menjadi bersifat diskrit. Hal ini dilakukan dengan membagi gambar menjadi petak per petak satuan disebut juga dengan pixel. Sementara itu, proses quantizing adalah proses pemberian nilai intensitas pada tiap-tiap pixel. Setelah melalui dua proses ini, gambar digital akan dipandang sebagai sebuah matriks berukuran M kali N, di mana M adalah besarnya panjang gambar dan N adalah besarnya lebar gambar, dan elemen-elemen dalam matriks merupakan intensitas warna pada setiap pixel di dalam gambar. Pada berikut ini, yaitu beberapa alternatif representasi gambar menggunakan matriks. Yang pertama adalah binary image, yaitu gambar disimpan dalam bentuk matriks yang elemen-elemennya berisi 0 dan 1. Binary image hanya dapat menampilkan dua buah warna, yaitu hitam atau 0 dan putih atau 1. Yang kedua adalah grayscale image, yaitu gambar disimpan dalam bentuk matriks yang elemen-elemennya berada di dalam rentang 0 atau hitam sampai 255 atau putih. Bilangan di antara 0 dan 255 merepresentasikan warna abu-abu. Yang selanjutnya RGB. RGB adalah gambar disimpan dalam bentuk matriks yang elemen-elemennya berupa triple X1, X2, dan X3, di mana X1 adalah intensitas warna merah, X2 adalah warna hijau, dan X3 adalah warna biru. Intensitas masing-masing warna berada dalam rentang 0 sampai 255. Citra tersebut tersusun oleh 3 kanal warna, yaitu kanal warna merah, kanal hijau, dan kanal biru. Masing-masing kanal warna memiliki nilai intensitas piksel dengan kedalaman bit sebesar 8 bit, yang artinya memiliki variasi warna sebanyak 2/8 derajat warna, atau 0 sampai dengan 255. Pada kanal warna merah sempurna direpresentasikan dengan nilai 255 dan hitam sempurna dengan nilai 0. Pada kanal hijau, warna hijau sempurna direpresentasikan dengan nilai 255 dan hitam sempurna dengan nilai 0. Begitu juga pada kanal biru. Warna biru sempurna direpresentasikan dengan nilai 255 dan hitam sempurna dengan nilai 0. Yang selanjutnya yaitu efek filter gambar. Kita dapat meningkatkan ketajaman gambar atau kontras, mengatur pencahayaan, brightness, dan memberi efek buram, blur, dan lain sebagainya. Proses pemberian efek gambar ini disebut juga dengan image convolution. Nah, gambar pada di samping yaitu adalah contoh gambar sebelum dikonvolusi. Nah, setelah gambar dikonvolusi dengan matriks tersebut, maka yang terjadi adalah sharpen. Sharpen adalah matriks kernel ini meningkatkan intensitas warna piksel di tengah berdasarkan perbedaan intensitas warna piksel di sekelilingnya, yaitu atas, bawah, kiri, dan kanan. Semakin besar perbedaan intensitas warna piksel dengan sekelilingnya, semakin tinggi peningkatan intensitas warna piksel tersebut. Ini mengakibatkan efek peningkatan ketajaman gambar, yaitu sharpen. Yang selanjutnya adalah emboss. Dengan matriks berikut, nilai intensitas piksel yang akan diberikan efek akan cenderung mendekati nilai intensitas piksel tetangganya di bagian kanan bawah dan cenderung menjauhi nilai intensitas piksel tetangganya di bagian kiri dan atas. Hal ini menghasilkan efek pencahayaan yang datang dari sudut kiri atas gambar, seperti gambar pada berikut. Yang selanjutnya adalah lighten dan darken. Untuk mengubah tingkat pencahayaan gambar, kita cukup meningkatkan nilai intensitas cahaya pada tiap piksel. Agar nilai intensitas cahaya piksel meningkat, kalikan nilainya dengan X, di mana X lebih dari 1
Sebaliknya, untuk mengurangi nilai intensitas, kalikan dengan X di mana X kurang dari 1. Apabila X sama dengan 1, maka nilai intensitas cahaya piksel tersebut tidak berubah. Yang selanjutnya adalah edge detection. Dengan matriks seperti berikut, kita dapat mendeteksi tepi objek gambar dengan cara mengubah warna piksel yang bukan merupakan tepi objek gambar menjadi warna gelap atau hitam. Dengan menggunakan kernel matriks ini, apabila nilai intensitas cahaya piksel cenderung sama dengan intensitas cahaya piksel di sekelilingnya, maka intensitas cahaya piksel tersebut akan cenderung mendekati 0 atau gelap. Sebaliknya, apabila intensitas cahaya piksel berbeda dengan sekelilingnya, ini menandakan bahwa piksel tersebut merupakan tepi suatu objek pada gambar. Piksel tersebut akan memiliki intensitas yang bukan 0. Next. Berikutnya adalah visualisasi grafik menggunakan matriks pada MATLAB. Yang pertama ada fungsi mesh. Fungsi yang digunakan dalam memvisualisasikan data dalam bentuk permukaan 3 dimensi atau 3D. Pada fungsi ini terdapat 4 titik data terdekat dalam ruang 3D. Note: Z merupakan koordinat data matriks A kali B. Hasil dari visualisasi fungsi mesh adalah seperti gambar di samping ini. Fungsi surf. Fungsi surf yang digunakan untuk memvisualisasikan data dalam bentuk permukaan 3D dengan perwarnaannya berdasarkan nilai. Hasil dari visualisasi fungsi mesh adalah seperti gambar di samping ini. Fungsi surf L. Yang selanjutnya adalah fungsi surf L. Fungsi surf L merupakan pengembangan perintah dari fungsi surf dengan ciri khasnya pewarnaan dengan metode pencahayaan. Next. Berikut adalah hasil visualisasi fungsi surf L adalah seperti gambar di samping. Nah, kesimpulannya, matriks memiliki aplikasi yang cukup luas pada bidang komputer grafis. Salah satunya adalah aplikasinya pada aplikasi pengolah gambar. Sebuah objek gambar dapat direpresentasikan sebagai matriks yang elemen-elemennya merupakan nilai intensitas warna pada masing-masing piksel pada matriks. Karena objek dapat direpresentasikan dalam bentuk matriks, pengolahan gambar dapat direpresentasikan dalam bentuk operasi-operasi pada matriks. Pada makalah ini telah dijelaskan bahwa fungsi transformasi gambar dapat direpresentasikan sebagai perkalian matriks koordinat piksel dengan matriks of affine. Sementara itu, pemberian efek filter pada gambar dapat direpresentasikan sebagai operasi konvolusi antara matriks intensitas cahaya gambar dan matriks. Berikut tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya atau kesalahan dalam pengucapan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.